Banyak orang merasa sudah memahami kebenaran hanya karena pernah membaca kitab suci berkali-kali. Tapi pertanyaannya sederhana, apakah membaca berarti memahami? Atau justru hanya mengulang tanpa pernah benar-benar menangkap maknanya? Karena dalam diskusi seperti berikut ini, yang diuji bukan seberapa sering seseorang membaca, tetapi seberapa dalam ia mampu berpikir. Dan ketika logika mulai dimainkan, disitulah terlihat siapa yang benar-benar mengerti dan siapa yang hanya sekedar mengklaim. Ya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Gimana kabarmu, Bang Edi? Sehat? Kabar baik, Abu Hanifah. Gimana kabar Anda? Alhamdulillah baik. Baik, ya silakan. Kita diskusi gini nih. Kita diskusi atau debat boleh, tapi ingat nih, tujuan kita diskusi atau debat ini itu adalah tujuan yang baik begitu. Jangan ada saling hujat menghujat atau maki memaki di antara kita. Ya, silakan. Kalau itu aku sepakat, Bang Edi. Sepakat kalau itu ya. Tapi kalau bisa kita berdiskusi santai, kondusif. Jangan seperti sebelum-sebelumnya. Belum apa-apa Bang Edi sudah detak jantungnya udah bergetar itu, habis itu dikik aku cari alasan. Jangan begitu. Tuh kan. Ya, silakan. Ini sudah beberapa kali naik di tempat Edi, tidak pernah berakhir berdebat sampai selesai, nggak pernah. Karena ketika detak jantung Edis itu mulai tergoncang, itu langsung dikik, itu ujung-ujungnya. Itu amankan dulu, anakmu amankan dulu, biar nggak gitu, suaranya masuk ke sini. Coba. Coba cari ruangan dulu yang nggak mengganggu, coba. Tapi agak gelap di belakang ada, tapi agak gelap gimana sih? Iya, tapi anakmu itu loh, terus. Suaranya masuk ke dalam sini, ikutan berdebat dia, bantuin kamu, karena tahu bapaknya nggak bisa ngapa-ngapain. Oke, ya, mohon dimaklumi. Nah, oke. Saya ingin bertanya begini, Edi, karena dari lama, dari dulu saya bertanya, belum ada satupun Kristen yang bisa menjawab berdasarkan Alkitabiah, gitu ya. Yang mereka jawab itu semua berdasarkan congoria gitu, hanya congornya aja yang itu kan yang dikedepankan, bukan dalilnya gitu. Begini Edis, saya bukan sombong ya, udah khatam 20 kali Alkitab, bukan sombong gitu ya. Jadi begini Edis, ketika saya pelajari Alkitab, dasar-dasar untuk imannya Kristen menyatakan Yesus disalib untuk penebusan dosa, saya tidak menemukan Edis. Jadi saya ingin bertanya kepada Edis, apa tujuannya orang atau tentara Romawi itu menyalibkan Yesus? Tujuan mereka, karena begini, kabar dari burung-burung beo, Yesus disalib untuk penebusan dosa. Itu kan kabar dari burung beo. Nah, menurut pelaku sejarah itu sendiri, bisa itu dari si Pilatus dan kawan-kawannya lah yang sepersekutuan itu, ya kan, yang membuat Yesus mati. Tujuan mereka itu apa? Baik. Adakah sebentar, boleh sudah? Adakah orang-orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan Yesus itu mengait-ngaitkan teror mereka terhadap Yesus itu dengan kasus penebusan dosa, dengan konsep penebusan? Ada enggak? Itu pertanyaan saya. Pertanyaan yang bagus. Baik, saya tanggapi satu persatu. Jadi kalau Anda mengatakan membaca Alkitab berapa? Khatam 20 kali atau 40 kali, ya itu biasalah. Kalau kalian kan memang kalau ngomong tuh bohong aja udah biasa. Apa? Baik. Yang itu saya jawab saja, itu dustamu. Gini. Pertanyaanmu mengatakan begini. Ketika saya membaca Alkitab, saya tidak menemukan di situ bahwa tujuan mereka menyalib Yesus itu untuk menebus dosa. Nggak ada orang-orang Romawi, prajurit Roma, Pilatus, itu bermaksud menyalib Yesus itu dengan tujuan menebus dosa. Memang betul yang Anda katakan itu memang betul. Itu sudah saya jelaskan. Nah, kenapa Anda bisa berpikir seperti itu? Coba. Kenapa Anda punya pikiran bahwa orang-orang yang menyalib Yesus bertujuan untuk melakukan penebusan dosa? Karena selama ini Anda berdebat dengan orang-orang Kristen yang cuman
ikut-ikutan saja menjawab seperti itu. Apa tujuan Yesus disalib? Nebus dosa. Apa tujuan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berteriak salibkan Yesus? Biar nebus dosa. Makanya gini saya bilang ya, Abu Hanifah, Anda itu harus nanya dengan orang Kristen yang mengerti tentang agama Kristen. Anda tidak boleh bertanya Kristen dengan orang Kristen yang cuman ikut-ikutan saja. Seperti itu. Begini saya kasih tahu. Tujuan orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Yahudi yang diprovokasi oleh mereka berteriak di depan Pilatus agar Yesus disalibkan, itu adalah supaya Yesus itu binasa. Tujuan mereka adalah supaya amarah dan kebencian mereka terhadap Yesus itu terlampiaskan. Karena mereka tidak suka dengan Yesus, mereka tidak percaya dengan Yesus, mereka tidak mau menerima Yesus sebagai Sang Mesias. Jadi tujuan mereka adalah tujuan untuk membinasakan. Nah, tetapi apakah di atas kayu salib itu, ketika Yesus disalibkan di situ, darahnya tertumpah, terjadi penebusan dosa? Jawabannya betul. Terjadi penebusan dosa, terjadi pendamaian dosa. Tetapi yang melakukan penebusan dosa, yang melakukan pendamaian itu adalah Yesus, bukan orang-orang yang menyalib. Saya kasih contoh. Mau saya kasih contohnya? Baik, saya kasih contoh. Jangan dibisukan ini. Jangan dibisukan. Baik, saya kasih contoh misalnya nih. Misalnya di dalam iman agama Islam. Di dalam iman Islam, Anda percaya nggak dengan yang namanya tawasul? Ya. Apa itu tawasul? Coba jelaskan dulu. Tawasul itu istilahnya misalkan ada orang yang solih, ya kan, lalu kita memakai namanya supaya kita untuk lebih dekat lah, karena orang solih ini lebih mengenal Tuhan daripada kita, jadi kita memakai nama orang ini untuk apa, berhajat lah. Tawasul. Begitulah. Contohnya Muhammad. Muhammad bisa melakukan syafaat nggak buat kalian? Beliau itu ini udah melebar ini. Sebetulnya kita membahas saya mau menjawab itu. Mulai ini Abu Hanifah, saya mau menjawab kamu. Bisa dibawa kabur kemana-mana. Saya konsisten. Ya, kamu tinggal jawab saja dulu. Di dalam agama Islam. Iya. Oke. Habis ini saya ke penebusan. Makanya kamu itu tenang aja. Kamu ikutin aja pola saya itu. Kamu tenang aja. Saya nggak bisa mau dijebak. Itu saya bukan orang yang bisa dijebak. Saya debater dari 2010. Ya, saya bukan pemain baru. Di dalam agama Islam, benarkah dengan perantaraan Muhammad, benarkah melalui Muhammad, maka kalian itu bertawasul atau mendapatkan syafaat? Kalau melalui Muhammad saja tidak. Bertawasul itu tidak hanya dengan Nabi Muhammad, tapi kalau saya nanya kepada Muhammad. Saya luruskan dulu, Edi, supaya kamu pikiranmu melebar, wawasan. Biar nggak kemana-mana kita ini. Kita bahas Muhammad, jangan yang lain kita bahas. Menurut agama Islam, kalau kamu gini, kamu tadi kan sudah ngomong, biar saya jelaskan. Nanti giliran saya selesai menjelaskan, kamu gantian menanggapi, gitu loh. Kamu tinggal jawab saja yang saya omongin. Jikalau kamu yang penuh dengan dosa, saya jawab tadi mau luruskan. Ini makanya saya malas diskusi dengan kamu itu belum waktunya ngomong. Nanti kamu waktunya ngomong tuh nanti. Silakan Edis ngomong. Tadi kamu kan sudah ngomong panjang lebar. Tadi kan sudah ngomong panjang lebar, saya dengar. Oke. Sekarang saya menanggapi. Kamu tinggal jawab saja apa yang saya tanya, gitu loh. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Benarkah dengan perantaraan Muhammad, benarkah dengan melalui tawasul melalui Muhammad, syafaat dari dia, umat muslim itu mendapatkan sesuatu? Kalau ditanya melalui Nabi Muhammad tidak benar, karena bukan hanya Nabi Muhammad satu-satunya, gitu. Saya nggak bilang satu-satunya.
Iya, Bisa makanya nggak kalau umat kita muslim? salah. Aduh, ya kau tidur di bawah sana. Ya, kau tidur di bawah sana. Kau nggak nyambung orangnya, ya tidur di bawah sana lagi, tidur di bawah sana. Saya tidak bilang hanya melalui Muhammad. Saya bilang benarkah melalui Muhammad bisa? Bukan, bukan itu. Susah. Ayo silakan yang lain. Sebenarnya diskusinya itu bagus. Bagus arah diskusinya, cuman kamu ngomong terus. Gitu. Lagian itu sudah saya jelaskan. Ada video, mampir ke profil saya ini, di sini ada link YouTube. Kalian lihat aja di beranda saya. Lihat di situ Yesus disalib bukan untuk nebus dosa. Tonton itu, udah jelas di situ penjelasan saya ya. Kita kasih naik ada oh, masih naik lagi dia ini. Kita kasih kesempatan satu kali lagi. Kalau dia masih ngomong terus, kita selesaikan. Ya, Silakan, Abu Hanifah. Makanya Abu Hanifah. aku nggak pernah selesai gitu, Mak Edi. Gini loh. Santai loh. Boleh Saya nggak? itu tidak. Kamu itu kalau saya ngomong cuma kamu dengerin saya. Apa saya ngomong cuma hanya melalui Muhammad? Saya ngomong gitu nggak? Coba jawab dulu. Kenapa saya jawab begitu? Karena Edis tadi mengatakan bahwa Nabi Muhammad memberi. Saya tanggapi bahwa bukan hanya Nabi Muhammad. Dan Saya tidak ngomong yang lainnya. Oke, Saya tidak ngomong yang lainnya. Saya hanya ngomong Muhammad. Kamu nggak usah lari ke yang lain-lain. Ya, ya. Saya ikutin arah. Mau kemana coba? Tadi masalah penyaliban sekarang sudah lari ke Nabi Muhammad. Mau lari kemana coba? Silahkan. Mau kemana arahnya coba? Baik. Saya ikutin coba. Kalau kamu seorang berdosa, kamu ingin meminta kepada Allah. Tetapi karena kamu berdosa, maka kamu minta dengan perantaraan Muhammad. Betul nggak? Tidak juga seperti itu. Oh, berarti Muhammad tidak bisa memberikan syafaat. Jadi Edis ini arahnya harus apa? Pertanyaan ini agak keliru gitu. Agak ambigu. Oke, terus coba kamu jelaskan dulu. Apakah Muhammad bisa memberi syafaat? Nah, itu baru mantap. Apakah Nabi Muhammad bisa memberi syafaat? Itu terarah kalau begitu pertanyaannya. Iya, satu-satunya Kenapa? Nabi. Ya, satu-satunya. Kenapa Nabi. dia bisa memberi syafaat? Ya, sebentar, saya jelaskan dulu. Satu-satunya Nabi di muka bumi ini yang bisa memberi syafaat kepada umatnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena itu Karena apa? kelebihan beliau, kelebihan Nabi Muhammad. Kok bisa dia berkelebihan? Ya semua nabi kan memiliki kelebihan tersendiri. Yesus memiliki kelebihan tersendiri. Nabi Abraham memiliki kelebihan Nggak, tersendiri. kamu jangan kemana-mana. Yang dibahas tuh Muhammad. Yang dibahas tuh Muhammad. Kenapa dia bisa memberi syafaat? Karena dia diberi kelebihan oleh Tuhannya. Dia Habibullah, kekasih Tuhan. Baik, cukup di situ dulu. Cukup di situ. Jadi begini, kita kembali ke penebusan ya. Begini, penebusan itu terjadi bukan karena orang-orang tersebut menyalib Yesus. Penebusan itu terjadi karena ketaatan dan kesetiaan Yesus sampai mati. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, disalibkan, dia tidak melakukan yang namanya dosa. Dari mulai hidupnya, dari lahirnya sampai matinya, ia tidak berbuat dosa. Jadi kematiannya itu adalah kematian sebagai orang benar. Darahnya itu ditumpahkan, tertumpah, bukan karena dia melakukan kesalahan. Kalau pakai bahasa kalian itu, namanya, di dalam tempat kami itu namanya martir. Kalau bahasa kalian itu bahasanya syahid. Orang syahid itu artinya mati di jalan kebenaran. Ngerti? Nah, oleh karena kebenarannya itulah, oleh karena darahnya tertumpah karena benar, darahnya itu menjadi korban persembahan yang berkenan kepada Bapa di surga. Nah, disitulah dia mengadakan pendamaian dosa. Jadi yang melakukan pendamaian dosa, melakukan penebusan dosa, itu Yesusnya, bukan orang yang menyalib. Sampai sini kamu paham nggak? Makasih Bang. Paham nggak? Baik, saya paham. Nah, terus apa pertanyaanmu lagi?
Oke, begini Edis. Masalahnya kan, contoh di Indonesia, setiap ada kasus misalkan pembunuhan ya terjadi pembunuhan, itu pasti dicari motif pelaku. Motif pelaku itu digali oleh pihak yang berwenang, oleh kepolisian. Dalam hal ini, Yesus dibunuh. Itu motif daripada pelaku itu apa? Edis sudah menjawab. Kebencian. Itu ya sebentar. Bahwa motifnya itu bukan untuk penebusan dosa, kan begitu. Nah, kalau motifnya Yesus bukan untuk penebusan dosa, dari manakah burung beo ini kowar-kowar Yesus mati itu nebus dosa? Itu masalahnya. Karena motif daripada si pelaku ini bukan ke arahnya ke situ. Baik, memang harus kasih contoh dulu ya, kasih contoh dulu. Oke, Silakan. saya kasih, kayaknya menjelaskan ke mereka ini harus dengan contoh Muhammad. Anda tahu bahwa Muhammad diracun? Nah, udah lari ke Muhammad diracun. Tadi syafaat, sekarang diracun. Nanti Iya, kemana lagi? Anda tahu Muhammad diracun? Nabi Muhammad diracun di Khaybar. Terus Oke. Apakah tujuannya? tujuannya? Sebentar. Apakah tujuan orang meracun Muhammad itu supaya Muhammad masuk surga nggak? Kalau tujuannya dia untuk masuk surga tidak, tentu tidak. Oke. Apakah Muhammad wafat masuk surga? Mati masuk surga? Ya, nggak ada korelasinya dengan racun, nggak ada hubungannya dengan racun. Sebentar. Saya mau ngikutin pola pikirmu ini loh. Saya itu ingin menyembuhkan cara berpikir kamu. Gini loh. Aduh, ini apa ini? Live visibility. Apa ini? Lanjut, Dis. Sebentar. Aku bukan teman-teman yang lain yang bisa kamu giring kemana-mana, Edis. Ya, ini beda. Ini lumayan lama nih, Edis, yang kamu hadapi, bukan baru nongol, bukan. Ya, yang saya maksudkan begini loh. Yang saya maksudkan sama kamu begini. Ya apa? Kalau kamu berpikir bahwasanya orang-orang yang menyalib Yesus itu tidak ada motif mereka itu untuk melakukan penebusan dosa, itu benar. Saya kan sudah bilang sama kamu tadi benar. Tetapi apakah penebusan dosa itu terjadi? Tetap terjadi. Bagaimana caranya penebusan dosa itu terjadi? Yesus mempersembahkan hidupnya yang benar itu kepada Bapa di sorga. Hidupnya yang benar dan berkenan kepada Bapa di surga itu, yang setia sampai mati, sampai darahnya tertumpah itu diperhitungkan oleh Bapa di surga sebagai kebenaran. Sehingga Bapa di surga memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Nah, karena itulah makanya dia melakukan pendamaian dosa. Darahnya yang tertumpah itu dipersembahkan sebagai persembahan yang harum kepada Bapa di surga. Saya kasih kamu contoh. Jikalau ada seorang muslim, dia dibunuh, darahnya tertumpah. Kita pakai ini saja lah, kita pakai bahasa-bahasa yang ada di negara kita. Anda pernah dengar nggak bahwasanya kemerdekaan kita ini itu dibayar oleh darah? Pernah dengar itu? Pernah. Nah, Lanjut. oleh karena darah para pahlawan yang tertumpah itu, kita mendapatkan apa? Kita mendapatkan kemerdekaan. Betul? Jadi mereka berkorban. Nggak ada Ya, korelasi. karena kamu nggak nangkap. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Oke, sekarang begini. Nyambung. Orang yang meracun Muhammad tujuannya buat apa? Yesus sudah mengatakan setiap rasul itu dimusuhi di kampung halamannya. Artinya Iya, apa? pertanyaan saya sama kamu gini loh. Orang yang meracun Muhammad tujuannya buat apa? Ya, untuk membinasakan beliau karena itu musuhnya. Untuk membinasakan. Oke. Muhammad mati nggak akibat racun tersebut? Tidak. Nah, ya kamu tidur di bawah sana lah. Kamu nggak nyambung kamu diskusinya. Nah, ya kau tidur di bawah sana. Ranjai dengan kalian ya. Diskusi tadi sebenarnya langsung menyingkap satu kelemahan mendasar, kesalahan dalam memahami hubungan antara motif pelaku dan makna peristiwa. Pihak lawan memulai dengan satu klaim yang terdengar meyakinkan, bahwa tidak ada satupun bukti dari pelaku penyaliban, baik itu Romawi maupun pihak Yahudi, yang menyatakan bahwa tujuan mereka menyalibkan Yesus adalah untuk penebusan dosa. Sekilas, ini terlihat seperti argumen yang kuat, tapi justru disinilah letak kesalahannya. Karena argumen ini dibangun di atas asumsi yang keliru,
bahwa makna sebuah peristiwa harus ditentukan oleh niat pelaku. Edis dengan sangat tepat membongkar kekeliruan ini. Ia tidak menyangkal fakta sejarah bahwa para penyalib memiliki motif kebencian, politik, dan keinginan untuk membinasakan. Justru ia mengakui itu secara terbuka. Dan disitulah kekuatan argumennya muncul, karena ia tidak memaksakan narasi yang tidak ada. Namun kemudian Edis membawa diskusi ke level yang lebih dalam. Makna teologis tidak ditentukan oleh niat manusia, tetapi oleh tindakan ilahi yang terjadi di dalam peristiwa itu. Ini adalah titik yang gagal dipahami oleh lawan diskusi. Untuk memperjelas, Edis menggunakan analogi yang sangat sederhana tapi menghancurkan logika lawan. Kasus racun terhadap Muhammad. Orang yang meracuni tentu tidak berniat memuliakan atau menyelamatkan Muhammad. Tujuan mereka jelas, membinasakan. Namun apakah itu berarti kematian atau penderitaan Muhammad tidak memiliki makna lain dalam iman? Tentu tidak. Di sini terlihat jelas, niat pelaku dan makna hasil bisa berjalan di dua jalur yang berbeda. Dan jika prinsip ini diterima, yang sebenarnya sangat logis, maka seluruh argumen lawan runtuh dengan sendirinya. Lebih jauh lagi, Edis mengangkat konsep inti dalam iman Kristen, bahwa penebusan bukan dilakukan oleh para penyalib, melainkan oleh Yesus sendiri. Ini poin yang sangat krusial, namun sering disalahpahami, bahkan oleh sebagian orang yang mengaku memahami. Penyaliban adalah tindakan manusia, penebusan adalah tindakan ilahi. Dua hal ini tidak boleh dicampur. Yesus tidak menjadi korban pasif dari kekerasan semata. Ia justru diposisikan sebagai subjek aktif yang dengan kesadaran penuh menjalani penderitaan itu sebagai bentuk ketaatan. Dan justru karena ketaatan itulah, kematian tersebut memiliki nilai penebusan. Di titik ini, Edis mengunci argumen dengan satu konsep penting, kebenaran dan ketidakbersalahan. Ia menegaskan bahwa kematian Yesus bukan karena dosa, tetapi karena kebenaran. Dan dalam logika pengorbanan, justru darah dari yang tidak bersalah itulah yang memiliki nilai pendamaian. Ini bukan konsep yang asing. Bahkan dalam banyak tradisi, termasuk dalam budaya umum, ada pemahaman bahwa pengorbanan orang benar memiliki dampak besar bagi banyak orang. Edis kemudian memperkuat dengan analogi yang sangat dekat dengan realitas, kemerdekaan bangsa. Kita sering mengatakan bahwa kemerdekaan dibayar dengan darah. Tapi, apakah para penjajah yang membunuh para pahlawan itu berniat memberikan kemerdekaan? Tentu tidak. Namun fakta tetap berdiri, dari darah yang tertumpah itu lahirlah kemerdekaan. Dan disinilah analoginya menjadi sangat kuat. Makna sebuah pengorbanan tidak ditentukan oleh kebencian pelaku, tetapi oleh nilai dari yang dikorbankan. Kelemahan lain dari lawan diskusi juga terlihat jelas, kecenderungan untuk terus mengalihkan arah pembahasan. Dari penyaliban Yesus, tiba-tiba beralih ke topik lain, lalu kembali lagi tanpa pernah menyelesaikan satu argumen secara tuntas. Ini menunjukkan satu hal, bukan karena argumennya kuat, tetapi karena tidak mampu mempertahankan satu jalur logika sampai selesai. Sebaliknya, Edis justru konsisten. Ia memaksa lawan untuk tetap berada pada satu titik pembahasan dan tidak membiarkan diskusi melebar tanpa arah. Lebih dari itu, Edis juga menyingkap masalah yang lebih dalam. Banyak orang berdebat bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk mempertahankan posisi. Akibatnya, ketika dihadapkan pada penjelasan yang logis, mereka tidak mencoba memahami, melainkan mencari cara untuk menghindar. Dan ini terlihat jelas dalam respon-respon yang tidak langsung menjawab pertanyaan inti, melainkan berputar-putar di sekitar isu. Pada akhirnya, diskusi ini bukan tentang siapa yang lebih pintar berbicara. Ini tentang siapa yang berani berpikir jujur. Karena kebenaran tidak pernah bergantung pada niat manusia yang membencinya. Kebenaran tetap berdiri, bahkan ketika disalibkan, ditolak, dan dibinasakan. Dan jika sampai hari ini masih ada yang tidak mampu membedakan antara niat pelaku dan makna peristiwa, maka masalahnya bukan pada ajarannya, tetapi pada cara berpikirnya. Jadi, sekarang pertanyaannya sederhana. Apakah kita mencari kebenaran dengan logika yang jujur, atau hanya mencari pembenaran untuk tetap bertahan dalam apa yang sudah kita yakini sejak awal?